Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf ya, terjadi pergeseran jadwal yang biasanya Sabtu pekan ketiga ini karena berbarengan dengan saya ada acara di Jogja, jadi sekalian ya Sabtu kedua ini ya. Kita lanjutkan membaca kitab Kashfus Syubuhat Tauhid. Kashfu Asyubuhat Fit Tauhid, menjawab propaganda rancu atau argumentasi yang rancu dari para pelaku ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya menjawab argumentasi atau propaganda rancu dari para pelaku ibadah kepada selain Allah dengan mengatakan bahwa ayat-ayat yang memperingatkan tentang bahaya kesyirikan dan kafirnya para pelaku kesyirikan dan diperanginya mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun berbicara orang-orang tentang orang yang beribadah kepada patung, kepada batu. Maka kemudian mereka menolak kalau disamakan mereka-mereka yang beribadah kepada orang-orang soleh disamakan dengan orang-orang yang beribadah kepada patung, kepada arca, kepada batu. Maka dijawab bahwa praktek kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah, peribadahan mereka kepada selain Allah itu beraneka ragam. Ada yang beribadah kepada patung, kepada berhala, kepada kuburan orang soleh, kepada malaikat, kepada nabi, ada yang beribadah kepada wali, ada yang beribadah kepada bulan, bintang, matahari, ada yang beribadah kepada pepohonan, ada yang beribadah kepada jin, setan. Jadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala divonis musyrik, kafir, dan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka tanpa dibeda-bedakan. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah setelahnya. Fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allah huwan nafi'u ad-daru al-mudabbiru la uridu illa minhu wa salihun laisa lahum minal amri syai'un walakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum fal jawabu anna hadza qaulul kuffari sawa'an bisawa'in faqra alaihi qaulahu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Al-ayatul tsalitsah surat Az-Zumar. Qaulahu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi
ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Al-ayatu 18 min surati Yunus. Wa'lam anna hadhihi syubhat thalath hiya akbaru ma indahum. Ya. Fa idza arafta 'ala Allah wadhaha fi kitabih wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisaru minha. Ya. Di akhir kutipan yang kita baca tadi, Syekh Muhammad mengatakan, ketahuilah ya, 3 syubhat, 3 propaganda rancu, 3 argumentasi yang rancu ini merupakan syubhat-syubhat yang paling berbahaya yang dimiliki oleh mereka-mereka para kuburiyin yang mereka beribadah kepada ya, para wali, kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Ya. Apa 3 syubhat itu? Ya, 3 syubhat itu yang 2 sudah dijawab. Ya, yang 2 sudah dijawab. Ya, syubhat yang kemarin kita baca. Ya, syubhat yang kemarin kita baca. Pertama, mereka mengatakan bahwa perbuatan mereka ya meminta-minta kepada para wali dan orang-orang soleh ya, yang beribadah kepada selain Allah itu mengatakan nahnu la nusyriku billahi syai'an. Kami tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ini argumentasi pertama mereka. Ya. Ketika diberitahu bahwa berdoa ya istighatsah kepada orang-orang soleh yang telah wafat, minta syafaat kepada mereka, orang-orang soleh yang telah wafat, baik itu nabi atau wali atau selain mereka, itu adalah kesyirikan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan disepakati oleh umat. Mereka mengatakan kami tidak berbuat kesyirikan. Ya, ini ya syubhat yang pertama. Ya, dan sudah dibantah. Ya, sudah dibantah. Ketika mereka mengatakan kami tidak berbuat kesyirikan. Kesyirikan itu kalau kami ya mengatakan ada pencipta selain Allah. Kesyirikan itu kalau kami mengatakan ada pemberi rizki selain Allah. Ya. Kalau kami mengatakan para wali dan orang soleh yang kami berdoa kepadanya itu ya secara merdeka memberikan, mengabulkan permintaan kami. Ya, bukan Allah. Ya. Itu jawaban mereka. Ya, itu syubhat mereka. Kalau itu bukan syirik makanya. Ya, jawabnya bagaimana? Fajawibhu bima taqaddama huwa annal ladzina qatalahum rasulullah muqirrun bima dzakarta li ayyuhal mubtil wa muqirrun anna awthanahum la tudabbir syai'an. Ya, wa innama aradu mimman qasadul jah wasyafa'ah. Jawabannya bahwa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu juga sama pengakuannya dengan kalian. Ya, mereka tidak pernah mengatakan bahwa ya, Nabi Isa itu yang mencipta seluruh makhluk. Ya, Nabi Isa itu yang memberi rizki. Nabi Isa itu yang memberikan kebaikan ataupun menimpakan keburukan. Nabi Isa itu yang mengatur seluruh urusan makhluk. Mereka tidak pernah mengatakan begitu. Mereka yang beribadah kepada Lat, Uzza dan Manat, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi di Makkah, ya, tidak pernah mengatakan Lat, Uzza dan Manat itu yang menciptakan alam beserta isinya ini, yang memberi rizki dan mengatur ya urusan seluruh makhluk. Tidak pernah mereka mengatakan begitu. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah ya, mengatakan
bahwa yang mencipta itu satu-satunya Allah, yang memberi rezeki satu-satunya Allah, yang mengatur seluruh makhluk satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kami beribadah kepada Nabi Isa, beribadah kepada Maryam, ibunda Nabi Isa. Kami beribadah kepada Lat, Uzza, Manat, itu adalah menginginkan syafaat agar mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah, sama seperti alasan kalian. Ya. Jadi kalau perbuatannya sama, keyakinannya juga sama, ya. Mereka juga mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Ismail. Ya, mereka juga melakukan ibadah-ibadah, sedekah, ya, zikir, ya, haji, umroh, iktikaf, tawaf, berdoa kepada Allah. Sama, mereka juga melakukan ibadah-ibadah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, ya, divonis musyrik. Dan Allah perintahkan Nabi SAW untuk memerangi mereka. Ini syubhat pertama. Ya, ini syubhat pertama. Syubhat yang kedua yang kita baca di pertemuan, ya, bulan kemarin. Inna haula'il ayat nazalat man ya'budul asnam. Ya. Ketika kita bacakan kepada mereka ayat-ayat tentang orang-orang musyrik jahiliyah, mereka punya syubhat yang lain lagi. Namanya orang melakukan syirik itu berkelit kesana kemari, ya. Iya. Ngelesnya itu banyak. Ya. Setan itu lebih bersemangat membantu mereka untuk ngeles. Ya. Setan itu lebih bersemangat membantu para pelaku syirik untuk ngeles daripada sekedar koruptor. Ya. Kalau antum bayangkan koruptor aja bisa mengelak kesana kemari, bisa ngeles kesana kemari, apalagi pelaku syirik. Ya, lagi pelaku syirik. Ya. Pelaku peribadahan kepada para wali dan orang-orang soleh, pelaku peribadahan kepada kuburan, pelaku peribadahan kepada jin, ya, lebih banyak ngeles. Dibacakan ayat-ayat tentang orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, divonis musyrik oleh Allah SWT, perbuatannya divonis syirik oleh Allah SWT. Mereka menjawab apa? Ini syubhat yang kedua. Inna ulail ayat nazalat biman ya'budul asnam. Ayat-ayat itu kan membicarakan para penyembah patung. Ayat-ayat itu kan membicarakan para penyembah patung. Ya, bagaimana bisa kalian samakan, ya, Nabi SAW, Nabi Isa alaihissalam, Maryam, ibunda Nabi Isa, dan orang-orang soleh yang lainnya, kalian samakan dengan patung. Ya. Maka jawabannya adalah apa? Ya, maka fadhkur lahu anal kufar minhum yadul asnam wa minhum yadul auliya yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu, ya. Wa minhum yadul malaika, minhum man ya'buduna al-jin, minhum ya'buduna syams wal qamar wa kawakib, ya. Wal asjar, beritahu kepada mereka bahwa jawabannya syubhat kedua ini, bahwasannya praktek kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah itu beraneka ragam. Bukan hanya, ya, berdoa minta kepada patung doang, bukan hanya sujud kepada patung, bukan hanya nyembelih, ya, kambing atau unta untuk patung doang. Tapi kesyirikannya orang-orang jahiliyah itu banyak, beraneka ragam. Ya, salah satunya kesyirikannya orang-orang jahiliyah itu adalah beribadah kepada orang-orang soleh, kepada Nabi Isa ibn Maryam, kepada malaikat, kepada Maryam ibundanya Nabi Isa, wali. Ya. Dengan keyakinan bahwa apa? Mereka orang soleh, para nabi, ya, dan para wali yang mereka ibadahi, yang mereka mintai syafaat, mereka mintai pertolongan, mereka katakan madad ya Husain, ya kan? Madad ya Ali. Ya, apa maknanya madad ya Husain, madad ya Ali? Ya, tolong kami wahai Husain, tolong kami wahai Ali. Ya. Madad ya Abdul Qadir, tolong kami wahai Syekh Abdul Qadir. Ya. Madad ya Badawi, tolong kami wahai
Ahmad Al-Badawi. Ya. Ya Sid Maryam. Ya. Salillah yaghfirali. Wahai Sayyidah Maryam, mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah agar mengampuni aku. Ya. Ya kalau mereka mungkin bukan mintakan kepada Allah ya. Itu penyembah Maryamnya orang Arab itu. Wahai Sayyidah Maryam, ya mintakan kepada Allah ampunan untukku itu ya, penyembah Maryam orang Arab. Kan? Kalau dia penyembah Maryamnya orang-orang apa namanya? Orang-orang pengikut Bible ya, penghuni gereja, pemakmur gereja ya. Ya. Mintakan kepada Bapa agar mengampuni aku, ya kan? Iya. Tanpa meyakini bahwa Nabi Isa atau Maryam bintu Imran ya, atau malaikat atau jin itu yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur ya urusan mereka. Ya. Jadi ini syubhat kedua. Ya, ini syubhat kedua. Ya, syubhat terbesar mereka. Ya, syubhat pertama apa? Kami tidak berbuat syirik. Ya, meskipun kami minta kepada para wali dan orang-orang saleh, tapi kami tidak berbuat syirik. Ya. Karena kami tidak meyakini orang-orang saleh itu yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur. Kami tak meyakini itu yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur itu Allah satu-satunya. Syubhat yang kedua, ya, ayat-ayat yang kamu bacakan itu tentang orang-orang musyrik yang menyembah patung. Kami juga mengakui mereka itu musyrik. Kami juga mengakui mereka itu musyrik. Ya, ya iyalah. Jangan dikira, ya, jangan dikira orang-orang Yahudi dulu ya sampai sekarang itu tidak memvonis, tidak menganggap para penyembah ya berhala itu musyrik. Jangan dikira orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang, ya, siapa yang bahkan orang-orang Yahudi ya memvonis orang-orang Nasoro yang beribadah kepada Isa ibn Maryam, yang beribadah kepada Maryam bintu Imran, itu mereka orang-orang musyrik, orang-orang najis. Ya. Makanya teman-teman kan beberapa waktu yang lalu kan ada apa namanya viral itu kan ya, video katanya kalau orang-orang Nasrani yang pakai kalung salib atau pakai atribut-atribut salib datang ke Yerusalem itu diludahin sama orang Yahudi kan. Kenapa diludahin? Bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, para Judaism pengikut Yahudi itu, orang-orang Nasrani itu mereka apa? Mereka musyrik. Ya, mereka musyrik. Ya. Jadi, ya barakallahu fikum. Kalau mereka mengatakan, kami juga mengarahkan kalau yang disebutkan dalam ayat-ayat yang kamu bacakan tentang orang-orang musyrik jahiliyah itu musyrik. Tapi kan mereka musyrik karena mereka nyembah patung. Mereka minta kepada patung. Sedangkan kami kan enggak, kami kan minta kepada orang soleh. Nah ini syubhat kedua. Ya, ini syubhat kedua. Kalau kita perhatikan, memang apa? Barakallahu fikum, memang terjadi kegagalan ya. Terjadi kegagalan mereka dalam memahami definisi kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi faktor pertama itu kejahilan mereka tentang apa itu syirik. Dan itu bukan apa namanya? Toleransi, ya, bukan dispensasi buat mereka. Gara-gara mereka ngerti apa itu syirik, maka kemudian ya dimaklumi, tidak. Ya kan? Orang jahiliyah dulu juga nggak ngerti ke perbuatannya syirik. Innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunya yasabuna annahum muhtadun. Ya, innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunya yasabuna annahum muhtadun. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada para setan. Yang beribadah kepada berhala itu hakikatnya beribadah kepada setan karena dia taat kepada ajakan setan. Yang beribadah kepada nabi, yang beribadah kepada wali, yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada matahari, bintang, rembulan, yang beribadah kepada jin, kepada pohon-pohon, kepada bebatuan. Itu hakikatnya mereka beribadah kepada setan karena mereka mentaati ajakan setan.
Ya, dan meninggalkan ya perintah Allah supaya jangan mentaati setan. Alam ahadikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Sudah kupesankan kepada kalian wahai manusia, jangan beribadah kepada setan. Ya, innahum takhudhu syayatin awliya min dunillah. Mereka beribadah kepada para setan, bukan kepada Allah. Wa yahsabun annahum, dalam keadaan mereka menganggap diri mereka di atas hidayah, diri mereka di atas hidayah. Lo coba. Mereka menganggap diri mereka di atas hidayah, di atas kebenaran. Terus Nabi Muhammad dianggap apa? Dianggap sabi. Sudah pernah saya sebutkan kisahnya ya. Abu Lahab yang selalu menguntit Nabi ketika Nabi berdakwah. Nabi SAW keliling pasar Ukaz sambil berdakwah, ayuhan nas qul la ilaha illallah. Wahai bangsa Arab, ucapkan la ilaha illallah. Ya, tuflihu. Misalnya kalian akan beruntung dunia akhirat. Ya, dan seterusnya. Abu Lahab di belakangnya teriak-teriak sambil nebar pasir, sambil ngelemparin pasir ke Nabi Muhammad. La tusaddiqu fa innahu sabi. La tusaddiqu fa innahu sabi. Kalian jangan percaya sama Muhammad ini. Ya, dia ini orang murtad. Jadi mereka menganggap diri mereka di atas hidayah, para pelaku syirik ini menganggap diri mereka di atas hidayah, ya. Sedangkan Nabi SAW yang mengajak kepada la ilaha illallah divonis apa? Murtad. Ya, divonis murtad. Ya. Nabi SAW datang kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Ya. Nanti akan aku bela engkau di hadapan Allah SWT dengan kalimat itu. Ya. Abu Jahal ya, dan teman-temannya yang sedang menunggu Abu Thalib bilang apa? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya. Kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib. Ya. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka vonis membenci agamanya leluhur. Ya. Sedang mereka menganggap diri mereka di atas hidayah. Ya. Ini akar syubhat yang pertama. Ya, mereka itu jahil tentang hakikat syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik itu adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis sendiri di Ushul Ats-Tsalatsah, wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairillahi ma'ah. Larangan Allah yang terbesar itu kesyirikan. Yaitu beribadah kepada selain Allah, disekutukan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan halaman yang lain, penulis masih di Ushul Ats-Tsalatsah juga mengatakan apa? Ya, ketika berbicara tentang definisi ibadah, faman sharafa minha wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillah, faman sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Dan banyak bentuk-bentuk ibadah itu banyak sekali. Semuanya hanyalah untuk Allah. Barang siapa yang memberikan satu saja bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ya. Jadi ini barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya, mereka disebut maghdub alaihim, mereka disebut dhalin ketika mereka tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika mereka tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka mereka disebut maghdub alaihim, mereka disebut dhalun dalam surat Al-Fatihah itu. Ya. Ketika mereka beribadah kepada para malaikat dan kepada para nabi, ya, menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tandingan bagi Allah SWT dalam ibadah mereka, ya, maka mereka disebut melakukan kekafiran, keluar dari Islam. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri fa idza antum muslimun. Ya. Nabi enggak akan menyuruh umatnya menjadikan para malaikat ataupun nabi-nabi sebagai arbaba min dunillah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah, sebagai yang diibadahi selain Allah, yang ditujukan kepadanya doa selain Allah, ya, yang disembelihkan untuknya sembelihan, yang ditujukan kepadanya nazar, yang dijadikan tempat istighatsah. Tidak ada Nabi menyuruh
umatnya, menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan yang diibadahkan Allah. Ayat murukum bil kufri pada antum muslimin. Mana mungkin ada nabi menyuruh umatnya untuk kafir setelah sebelumnya Islam. Nah, jadi ini akar syubhat pertama mereka, orang-orang kuburin yang beribadah kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah di alam kubur itu. Mereka tidak mengerti hakikat syirik. Ya. Yang kedua, syubhat yang kedua, ketika mereka mengatakan, ayat-ayat itu kan, ayat-ayat yang kamu bacakan tentang orang-orang musyrik itu bicara tentang orang yang beribadah kepada patung. Ya. Bukan kepada orang soleh. Ya. Akar syubhat yang kedua, melengkapi yang pertama tadi, mereka jahil tentang sejarah jahiliyah. Ya, mereka nggak ngerti jahiliyah. Ya. Dianggapnya ya yang namanya musyrik itu kalau minta kepada patung, nyembah pada patung, sujud kepada patung. Sedangkan kalau pada kuburan orang soleh maka bukan. Ya, ini mereka apa? Mereka jahil tentang sejarah jahiliyah. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? Yang urul Islam urwatan. Idza syafil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Ajaran Islam ini akan memudar, akan hilang sedikit demi sedikit. Ya, ajaran Islam ini akan hilang, pudar sedikit demi sedikit apabila tumbuh di tengah-tengah umat Islam orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Orang-orang yang tidak apa? Mengerti jahiliyah. Tidak mengetahui jahiliyah. Ini akar syubhat kedua ini. Mereka nggak ngerti sejarah jahiliyah. Ya. Padahal kalau antum ingin memahami Al-Quran dengan benar, maka antum harus membaca sejarah orang-orang jahiliyah. Ya, supaya tidak salah penerapan. Supaya tidak salah apa? Tidak salah penerapan. Ya, ini syubhat kedua. Syubhat yang ketiga apa? Yang kita baca tadi di awal. Ya, di awal majelis tadi. Fa in qala al-kufar yuriduna minhum. Mereka mengatakan orang-orang kafir itu, mereka orang-orang kafir jahiliyah itu kan memang menginginkan rizki, menginginkan kesembuhan, menginginkan keselamatan, ya, menginginkan jodoh, ya, menginginkan apa lagi? Ya, ampunan. Itu dari minhum, ya, dari orang-orang soleh ataupun para malaikat yang mereka ibadahi. Ini kata mereka. Orang jahiliyah itu kan, orang-orang jahiliyah yang kafir itu kan mereka menginginkan rizki, menginginkan kesembuhan dari sakit, menginginkan keselamatan, menginginkan harta yang berlimpah, keuntungan yang berlipat ganda, keduniaan, jabatan di dunia, jodoh, anak, keturunan. Ya, itu kan menginginkannya dari itu orang-orang soleh, Nabi Isa atau malaikat ataupun para wali seperti Maryam. Wa ana asyhadu anna Allah wan nafi' ad-dar al-mudabbir. Ya, sedangkan aku tidak menginginkan itu dari mereka. Ya, aku bersaksi bahwa Allah dialah satu-satunya yang memberi manfaat, satu-satunya yang menimpakan keburukan, satu-satunya yang mengatur seluruh makhluk. La uridu illa minhu. Aku meskipun ya istighosah kepada wali, istighosah kepada Husain bin Ali, istighosah kepada Al-Hasan bin Ali, istighosah kepada Ali bin Abi Thalib, istighosah kepada Rasulullah, meskipun aku minta syafaat kepada Nabi mengatakan isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, aku tidak menginginkan itu dari mereka. Tidak menginginkan rezeki dari Husain bin Ali, tidak menginginkan kesembuhan dari sakit, menginginkannya dari siapa? Al-Hasan bin Ali misalkan. Tidak menginginkan jodoh, jabatan, kekayaan, harta duniawi dari Syekh Abdul Qadir misalkan. Tidak. Ya, wassalihun laisa lahum minal amri syai'. Aku meyakini namanya orang soleh itu enggak punya kuasa apapun. Enggak punya kuasa apapun. Nah, terus ngapain kamu masih minta-minta sama mereka kalau kamu bilang mereka enggak punya kuasa apapun? Ya,
Sama kan orang jahiliyah juga begitu kan. Kalian kalau mengakui bahwa yang menciptakan kalian Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit ataupun dari bumi hanya Allah, yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian hanya Allah, ya, yang mengatur segala urusan hanya Allah, yang memberi kalian hujan hanya Allah, memberi kalian kesuburan hanya Allah, memberi kalian kesuburan perkebunan kalian hanya Allah, yang memberikan kalian panenan yang berlimpah hanya Allah. Terus ngapain kalian ini minta-minta sama Lat, Uzza, Manat? Ngapain kalian itu minta kepada Nabi Isa? Walakin aqtuduhum arju minallahi syafa'atan. Ya. Tapi kenapa aku berdoa kepada orang-orang soleh itu? Karena aku menginginkan syafaat. Ini syubhat yang ketiga. Ya, syubhat apa? Syafaat. Ya, syubhat syafaat. Seperti mereka mengatakan ketika Nabi membacakan surat An-Najm, afa'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Mereka mengatakan, ya, afa'aitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra, ya, tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la tutaja. Ya, Lat, Uzza dan Manat itu adalah para malaikat-malaikat yang mulia. Ya. Syafaat mereka, ya, mujarrab kalau bahasa kita, ya. Syafaat mereka itu terbukti, ya. Syafaat mereka itu terbukti, ya. Jadi mereka minta syafaat. Apa namanya syafaat? Tawassul ghair li jalbin naf'a aw daf'id dhur. Syafaat itu artinya menjadi perantara bagi pihak lain dalam mendapatkan keuntungan atau keselamatan dari keburukan. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan maksud minta syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang disebutkan dalam surat Yunus ataupun surat Az-Zumar. Ya. Mereka mengatakan yakun haula'i syufa'auna indallah. Itu orang-orang soleh itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah maksudnya, ya. Maksudnya ya, mereka orang-orang soleh yang telah wafat itu akan menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan hajat kami melalui permintaan mereka orang soleh itu. Ya. Maka jawaban syubhat yang ketiga ini syubhat yang terbesar dan paling berbahaya ketiga ini. Dan tiga syubhat ini semuanya ngebahas kuburin semua. Ya, para peminta kuburan, ya. Para peminta kuburan. Fal jawab anna hadza qaulul kuffar sawa'an bisawa. Ya. Alasan kamu ini adalah alasannya orang-orang kafir jahiliyah. Sawa bisawa, sama persis. Alasan kamu bahwasanya, ya, aku tidak menginginkan dari orang-orang saleh itu rezeki ataupun kesembuhan, kesehatan, keselamatan, keuntungan duniawi, jodoh, anak, keturunan yang banyak, ya, dan sebagainya. Bukan. Aku hanya menginginkan syafaat mereka. Menginginkan mereka mendekatkan aku kepada Allah sedekat-dekatnya, kemudian Allah mengabulkan hajat-hajatku. Ya. Aku bikin proposal, kasih mereka yang mengajukan proposal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas mereka proposal, ya. Itu alasannya orang-orang kafir jahiliyah sama persis. Ya. Alasan dan keyakinan orang-orang kafir jahiliyah. Ya. Alasan dan keyakinan orang kafir jahiliyah. Ya. Keyakinannya apa? Ya. Keyakinan mereka enggak menghargai Allah memang. Selayak-layak penghargaan. Ya. Mereka anggap Allah itu seperti raja, seperti penguasa, presiden, ya, yang kalau rakyat sipil minta sesuatu kepada raja, sekedar butuh mau menyampaikan hajatnya kepada presiden atau penguasa, harus lewat hujjah, harus lewat para menteri, para penjaga pintu istana. Ya, mereka menyamakan Allah dengan para raja di kalangan makhluk. Dengan para raja di kalangan makhluk itu. Ya. Keyakinannya juga sama. Ya. Kamu itu banyak dosa. Ya. Gak bisa kamu langsung minta kepada Allah.
Lewat orang-orang soleh yang telah wafat itu. Lewat para wali yang telah wafat. Ya, yang dikatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka itu dapat busyra. Ya, kabar gembira di dunia dan di akhirat setelah mati. Kalau kamu dapat busyra di mana? Ya. Jadi menganggap Allah itu seperti raja-raja di dunia yang rakyat sipilnya nggak akan bisa mengajukan permohonan kecuali lewat hujab, lewat para penjaga pintu istana. Ya. Mana dalilnya? Kalau alasan kami itu adalah alasan orang-orang kafir jahiliyah, sama persis. Faqra alaihi qaulahu ta'ala, bacakan kepada dia, ya, surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat 18. Ya. Walladzina takhadhu min duni auliya, mereka yang beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada para wali selain Allah. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka katakan, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada para wali itu melainkan agar para wali itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Ya. Ini disebut syirkut takrib. Ya. Perbuatan syirikan pendekatan. Supaya para wali dan orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Justru sebaliknya, mereka orang-orang soleh itu justru mereka dulu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri pada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Itu diri mereka sendiri. Ulaikal ladzina yad'una yattaquna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka dulu berlomba-lomba beribadah kepada Allah SWT, mencari jalan pendekatan diri kepada Allah SWT. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua yang membuktikan bahwa alasan kalian itu sama persis dengan alasan orang-orang kafir jahiliyah. Surat Yunus ayat 18. Ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Istighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Ya. Mereka bernazar untuk selain Allah. Mereka menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah. Ya. Mereka rukuk sujud kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal itu, kalau mereka nggak beribadah kepada selain Allah itu nggak akan memadharati mereka. Kalau mereka beribadah kepada selain Allah itu, para wali dan orang soleh itu yang telah wafat, tidak akan memberikan manfaat buat mereka sedikit pun, kebaikan buat mereka sedikit pun. Tapi alasan mereka apa? Ya, mereka mengakui yang memberi kami manfaat, yang menyelamatkan kami dari keburukan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya Allah. Mereka mengakui itu. Ya. Tapi mereka alasannya apa? Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka bilang itu para wali itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah firmankan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sudah umumkan, kalian berdoa saja langsung kepadaku, astajib lakum. Ini saya aku kabulkan buat kalian. Ya, saya aku kabulkan buat kalian. Ya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau umatku bertanya, kalau umatmu tanya kepadamu Muhammad SAW, ya tentang aku, jawab, kasih tahu mereka. Ini qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Orang kafir saja berdoa langsung kepada Allah, dikabulkan enggak? Kabulkan. Qul ara'aytakum in ataakum adzabullah aw atakumus saatu baghtatan. Ya, aghairallahi tad'un? Bal iyyahu tad'un. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Tanya kepada mereka. Ya, kalau datang azab ataupun kiamat yang tiba-tiba, apakah mereka akan berdoa kepada selain Allah? Bal iyyahu tad'un. Enggak, mereka akan berdoa hanya kepada Allah. Langsung. Hanya berdoa langsung. Tapi orang-orang musyrik modern, orang-orang musyrik kontemporer,
Kuburiyin sekarang itu lebih parah daripada orang musyrik jahiliyah. Ya, ada bencana geblok, bencana wabah dan sebagainya. Semakin besar bencana musibah itu, azab Allah itu semakin berat, malah dia semakin apa? Semakin kencang syiriknya. Ya, perdukuannya semakin tebal. Ya, kurofatnya juga semakin kuat. Ya, lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Ya. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Itu tidak pernah diketahui oleh Allah. Ada para pemberi syafaat yang menyampaikan hajat makhluk kepada Allah, apalagi para pemberi syafaat yang menyampaikan hajat makhluk kepada Allah itu orang-orang yang telah wafat itu. Allah enggak mengetahui hal itu. Itu sesuatu yang tidak ada. Allah saja enggak mengetahui. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apa kalian ngasih tahu Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui? Itu ada di langit ataupun di bumi. Ya, itu alasan kalian itu apa? Fiktif itu, enggak ada itu. Ya, itu fiktif. Ya, siapa yang ngajarin mereka kayak gitu? Ya, setan yang ngajarin kan? Setan yang ngajarin mereka. Ya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala ya dari apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa ta'ala vonis ya perbuatan mereka itu syirik. Minta syafaat kepada orang saleh yang telah wafat itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala vonis perbuatan mereka itu syirik. Ya, perbuatan mereka itu syirik. Ya. Nah, ini kata beliau wa'lam anna hadhihi syubhat tsalat ya akbaru ma indahum. Ini 3 syubhat paling berbahaya yang dimiliki oleh kuburiyun, para peminta-minta kuburan orang-orang saleh itu. Ya. Fa idza arafta anna Allah wadhaha fi kitabih. Ya. Kalau kamu mengetahui bahwa 3 syubhat itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan telah dibantah dan sangat gamblang oleh Allah dengan sangat terang dan sangat telak di dalam Al-Qur'an, wa fahimta fahman jaidan, lalu kamu memahami hal itu dalam Al-Qur'an, fa ba'da asar minha. Maka alasan-alasan rancu mereka yang lainnya, argumen-argumen mereka yang lemah yang lainnya, propaganda-propaganda rancu mereka yang lainnya lebih mudah kamu menjawabnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, ini 3 syubhat ya dibahas tuntas oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala insyaallah ya. Dan akar syubhat yang 3 masih sama dengan akar syubhat yang kedua. Ya, yaitu apa? Kejahilan mereka tentang hakikat syiriknya orang musyrik jahiliyah, kejahilan mereka tentang sejarah jahiliyah. Ya, ini bahayanya kejahilan ya terhadap hakikat kesyirikan dan kejahilan terhadap kejahiliahan. Itu ya tidak menjamin orang itu untuk selamat dari kesyirikan. Tidak menjamin orang selamat dari kesyirikan. Wallahul musta'an. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang lainnya. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.